Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Tasniawati, Prodi Matematika semester 6, tugas mata kuliah Micro Teaching. Dosen pengampunya yaitu Nenden Suciawati, MPD. Pada video kali ini di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang aritmatika sosial. Langsung saja, di sini ada pengertian aritmatika sosial. Di sini juga ada aritmatika merupakan bagian dari matematika disebut ilmu hitung. Dan di sini juga ada kata sosial. Nah, kata sosial di sini dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat. Jadi, aritmatika sosial di sini dapat diartikan juga sebagai bagian yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada jual beli. Selanjutnya di sini di dalam aritmatika sosial ada namanya untung dan rugi. Nah, teman-teman di sini juga ketika kita dalam jual beli itu atau sistem jual beli itu pasti ada yang namanya untung dan rugi. Nah, dalam aritmatika sosial ini di sini juga ada rumus dalam untung dan rugi. Nah, keuntungan yang diperoleh seseorang dapat dirumuskan sebagai berikut. Di sini rumusnya untung sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Sedangkan rugi, nah, besar ruginya, kerugian yang diderita seorang pedagang dapat dirumuskan juga sebagai berikut. Nah, di sini ada rumusnya rugi sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Untuk lebih jelasnya mengenai untung dan rugi, di sini saya mempunyai contoh yaitu tentang untung. Langsung saja, seorang pedagang membeli telur 10 kg dengan harga 120.000. Kemudian telur itu dijual dengan harga 12.500 per kilo. Berapakah keuntungan pedagang tersebut? Tinggal kita jawab. Untuk menjawab, langkah baiknya kita diketahui dulu harga membeli telur 10 kg itu dengan harga berapa. Nah, harga membeli telur 10 kg ini dengan harga 120.000. Kemudian harga jual 1 kg telur itu dengan harga 12.500. Langsung saja kita masukkan rumus yang pertama, untung sama dengan harga jual dikali jumlah telur. Harga jual sama dengan 12.500 dikali jumlah telur itu yaitu 10. Jadi 12.500 dikali 10 yaitu sama dengan 125.000. Selanjutnya di sini yang kedua, rumus kedua yaitu tentang untung. Untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Untung sama dengan, nah, harga jualnya ini kan sudah diketahui yaitu sebesar 125.000 dan harga belinya itu sebesar 120.000, maka harga jual 125.000 dikurangi harga beli 120.000 yaitu sama dengan 5.000. Jadi pedagang itu mendapatkan keuntungan sebesar 5.000 rupiah. Kemudian teman-teman di sini saya mempunyai contoh juga tentang kerugian. Langsung saja, Pak Dono membeli sebuah mobil dengan harga 10 juta rupiah. Pada suatu saat, karena ia sangat membutuhkannya uang tersebut, ia bermaksud menjual mobilnya. Ternyata ia hanya dapat mobilnya dengan harga 8 juta. Berapakah kerugian Pak Dono? Nah, tinggal kita jawab. Sebelum kita menjawab, kita harus diketahui di sini harga pembeliannya itu sebesar 10 juta rupiah dan harga penjualannya itu sebesar 8 juta rupiah. Langsung saja kita tinggal masukkan rumus kerugian. Rugi sama dengan harga pembeli dikurangi harga penjualan. Harga pembeli di sini seharga 10 juta dikurangi harga penjualan yaitu 8 juta. Jadi 10 juta dikurangi 8 juta itu hasilnya 2 juta rupiah. Jadi Pak Dono mengalami kerugian sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya, di dalam aritmatika sosial juga ada persentase untung dan rugi.
Untuk menyatakan persentase keuntungan, di sini persentase keuntungan biasanya dihitung dari harga pembelian. Keuntungan didapat sebesar 10% dari harga pembelian barang itu. Di sini juga ada rumusnya, yaitu persentase keuntungan per persen sama dengan keuntungan dikali 100% dibagi harga pembelian. Selanjutnya, di sini ada juga menyatakan persentase kerugian. Persentase kerugian yang diderita seorang pedagang sebesar 5%. Persentase kerugian per persen sama dengan kerugian dikali 100% dibagi harga pembeli. Untuk lebih jelasnya mengenai presentasi untung dan rugi, di sini saya mempunyai contoh soal. Yang pertama, contoh soal presentase untung. Langsung saja, seorang pedagang membeli gula 5 kg dengan harga 35.000, kemudian dijual dengan harga 45.000. Berapakah besar persentase keuntungan pedagang tersebut? Nah, tinggal kita jawab. Sebelum kita menjawab, alangkah baiknya kita harus diketahui dulu harga membeli gula 5 kg itu berapa. Harga membeli gula 5 kg ini dengan harga 35.000 dan harga jualnya itu sebesar 45.000. Tinggal kita masukkan rumus untung. Untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Nah, harga jual di sini seharga 45.000 dikurangi harga belinya itu 35.000. Nah, 45.000 dikurangi 35.000, maka hasilnya itu sama dengan 10.000. Selanjutnya di sini ada rumus persentase keuntungannya. Nah, persentase keuntungannya di sini rumusnya keuntungan dibagi harga pembeli dikali 100%. Nah, mungkin di sini harga keuntungannya ini sudah didapat, yaitu sebesar 10.000 rupiah. Dan harga pembelinya itu sebesar 35.000 dan kita kalikan dengan 100%. Maka di sini hasilnya yaitu 28,6%. Jadi persentase keuntungannya adalah 28,6%. Nah, selanjutnya di sini ada contoh tentang persentase kerugian. Nah, langsung saja. Seorang bapak membeli sebuah mobil seharga 50 juta. Karena sudah bosan dengan mobil tersebut, maka mobil tersebut dijual dengan harga 45 juta. Tentukan persentase kerugiannya. Nah, tinggal kita jawab. Sebelum kita menjawab, alangkah baiknya juga kita harus diketahui dulu harga belinya berapa. Nah, harga beli mobil ini dengan harga 50 juta dan harga jual ini dengan harga 45 juta. Kemudian tinggal kita masukkan juga rumus rugi. Rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Harga beli ini sebesar 50 juta dan harga jual ini 45 juta. Jadi hasilnya sama dengan 50 juta dikurangi 45 juta itu sama dengan 5 juta. Maka kerugiannya itu 5 juta. Sedangkan di sini persentase kerugiannya yang ditanyakan yaitu rumus dari persentase kerugian sama dengan kerugian dibagi harga pembelian dikali 100%. Nah, mungkin di sini harga kerugiannya sudah diketahui yaitu sebesar 5 juta. Dan harga pembeliannya ini seharga dengan 50 juta. Nah, tinggal kita kalikan dengan 100%. Sama dengan, jadi hasilnya itu 10%. Jadi persentase kerugiannya adalah 10%. Selanjutnya di sini ada rabat atau diskon bruto, tara, dan neto. Nah, di sini juga ada rumus rabat. Harga bersih sama dengan harga kotor dikurangi rabat atau diskon. Yang kedua di sini ada bruto, tara, dan neto.
Nah, rumusnya itu sama dengan bruto dikurangi tara. Sedangkan tara sama dengan persen tara dikali bruto. Untuk lebih jelasnya, di sini saya mempunyai contoh rabat atau diskon. Sebuah toko memberikan diskon 15%. Budi membeli sebuah rice cooker dengan harga 420.000. Berapakah harga yang harus dibayar Budi? Tinggal kita jawab. Sebelum kita menjawab, alangkah baiknya kita mengetahui harga sebelum diskon tersebut. Nah, harga sebelum diskon ini seharga dengan 420.000. Kemudian potongan harganya ini sebesar 15%. Tinggal kita kalikan dengan harga sebelum diskon, yaitu 420.000. 15% dikali 420.000 itu sama dengan 63.000 rupiah. Kemudian harga setelah diskon seharga 420.000 rupiah. Tinggal kita kurangi dengan potongan harga, yaitu sebesar 63.000 rupiah, sama dengan 420.000 dikurangi 63.000, yaitu 375.000. Jadi Budi harus membayarnya dengan harga 375.000. Selanjutnya di sini yang terakhir tentang pajak dan bunga tabungan. Nah, pajak di sini merupakan suatu kewajiban dari warga negara untuk menyerahkan sebagian kekayaannya kepada negara menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi tanpa mendapat jasa balik dari negara secara langsung. Untuk lebih jelasnya, di sini saya mempunyai contoh tentang pajak. Nah, seorang ibu mendapatkan gaji sebesar 1 juta rupiah dengan penghasilan tidak kena pajak sebesar 400.000 rupiah. Jika besar pajak penghasilan atau PPh adalah 10%, berapakah gaji yang diterima ibu tersebut? Tinggal kita jawab. Untuk menjawab, alangkah baiknya kita diketahui dulu besar penghasilan yang didapatkan oleh ibu tersebut. Besar penghasilan yang didapat oleh ibu tersebut sebesar 1 juta rupiah. Kemudian penghasilan yang tidak kena pajak ini sebesar 400.000 rupiah. Selanjutnya di sini penghasilan kena pajaknya. Jadi di sini 1 juta dikurangi 400.000 itu sama dengan 600.000, itu yang kena pajak. Sedangkan yang besar pajak penghasilannya ini 10% dikali 600.000 itu sama dengan 60.000. Jadi besar gaji yang diterima ibu sebesar 1 juta dikurangi 60.000 sama dengan 940.000 rupiah. Selanjutnya di sini ada bunga tabungan. Bunga tabungan 1 tahun itu sama dengan persen bunga dikali modal. Bunga 1 bulan sama dengan bunga per 12 kali persen bunga kali modal. Atau bisa juga bunga per 12 kali bunga 1 bulan. Untuk lebih lanjutnya atau lebih jelasnya, di sini saya mempunyai sebuah contoh. Rio menabung di bank sebesar 75.000 dengan bunga 12% per tahun. Hitunglah jumlah uang Rio setelah 6 bulan. Langsung kita jawab. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, alangkah baiknya kita diketahui dulu besar modal atau uang tabungan Rio tersebut. Nah, besar modal atau uang tabungan Rio ini sebesar 75.000. Bunga 1 tahun yaitu 12% sama dengan 12 per 100 dikali 75.000, itu sama dengan 9.000. Nah, selanjutnya yang ditanyakan di sini jumlah uang Rio setelah 6 bulan. Bunga 6 bulan di sini sebesar 4.500. Jadi
Jumlah uang Rio setelah disimpan selama 6 bulan menjadi 75.000 dijumlahkan dengan bunga selama 6 bulan yaitu 4.500, yaitu hasilnya 79.500. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai aritmatika sosial. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.